Halo, kami dari tim 3. Setelah kita mempelajari tahap yang pertama, yaitu perencanaan, kali ini kita akan mempelajari tahap yang kedua, yaitu persiapan. Dalam membuat presentasi yang efektif, terdapat 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Sebelum memasuki materi, kita akan memahami dulu tujuan pembelajarannya. 1. Dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi efektif. 2. Dapat menjelaskan jenis-jenis desain untuk presentasi efektif. Dan 3. Dapat menjelaskan tahapan persiapan presentasi efektif. Yuk, kita cari tahu dulu apa sih itu tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah desain. Terdapat berbagai macam jenis desain. Jenis-jenis desain diantaranya yaitu desain umum, desain instruksional, desain verbal dan visual, dan desain media tertentu. Di dalam desain umum, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu struktur yang menarik dan personal yang menarik. Struktur yang menarik. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Susun informasi agar dapat diterima oleh audiens dengan jelas. 2. Bagi materi yang sulit menjadi poin-poin dan presentasikan materi yang penting pada awal presentasi dan ulangi kembali pada akhir presentasi. 3. Gunakan pembuka dan kesimpulan. Selanjutnya adalah personal yang menarik. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Berikan contoh yang familiar dengan audiens. 2. Pertimbangkan kapasitas audiens. Jangan terlalu cepat atau membawakan materi yang terlalu sulit. Dan 3. Buat audiens terlibat. Berikan pertanyaan dan minta contoh berdasarkan pengalaman mereka. Selanjutnya adalah desain instruksional. Desain instruksional berisi perhatian, persepsi, memori, konsep belajar, dan perubahan perilaku. Yang pertama adalah perhatian. Yang dapat kalian lakukan: 1. Gunakan variasi dalam berbicara seperti intonasi. 2. Konten yang menarik mempengaruhi perhatian audiens. Dan konten yang mudah dipahami juga mempengaruhi perhatian audiens loh. Selanjutnya adalah persepsi. Di dalam persepsi yang harus diperhatikan, pertama yaitu hanya menggunakan informasi dari materi yang bersangkutan dan batasi jumlahnya. Kedua, yaitu gunakan verbal dan visual untuk dapat menarik perhatian. Selanjutnya adalah ingatan. Hal yang harus diperhatikan, pertama, ingatan itu akan terbantu dengan menggabungkan hal yang belum diketahui dengan hal yang telah diketahui sebelumnya. Kedua, pengulangan akan mempengaruhi ingatan. Kemudian, ada konsep belajar. Hal yang dapat kalian lakukan, pertama, kalian dapat menggunakan gambar nyata untuk menunjukkan bagaimana bentuk rupanya. Kedua, konsep pembelajaran itu dapat ditingkatkan dengan menggunakan contoh. Nah, selanjutnya adalah desain verbal dan visual. 1. Desain verbal. Hal yang harus diperhatikan pertama dalam desain verbal yaitu gunakan kata-kata yang simple dan pendek. Yang kedua yaitu gunakan bahasa percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu hindari kata-kata yang sulit diucapkan. Selanjutnya, desain visual. Dalam desain visual, langkah pertama yang dapat kamu lakukan yaitu gunakan 1 poin per visual. Yang kedua, kamu dapat membatasi penggunaan kata maksimal 15-20 per visual. Selain desain, dalam tahap persiapan ini ada pula produksi.
Proses produksi pada tahap persiapan ini sangatlah bervariasi. Hal ini tergantung pada media yang diproduksinya. Setelah melakukan produksi, selanjutnya adalah latihan. Dalam tahap persiapan, latihan merupakan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa seluruh aspek presentasi. Hal ini sangat penting dalam menyiapkan presentasimu. Terima kasih.